Halo, selamat hari Minggu, Shalom. Aku Dapala dan Kakak Tasya di hari ini. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semua sehat? Puji Tuhan, semua sehat. Hari ini kita akan mulai katong punya sekolah minggu dengan pertemuan yang ke-17. Adik-adik siap kalau sudah katong mulai katong punya sekolah minggu di hari ini. Sebelum katong mulai adik-adik katong berdoa. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata lalu katong berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di saat ini Tuhan Yesus, di hari ini kami akan mulai dengan sekolah minggu kami. Tuhan Yesus mengurapi kami dengan kuasa Roh Allah yang kudus, terkhususnya untuk anak-anak asuhan yang masih kecil ini Bapa, agar firman Tuhan dan cerita yang disampaikan boleh mereka mengerti, memahami dan melakukannya dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik katong punya pembacaan untuk materi di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 22 sampai 34. Kakak Tasya minta adik-adik untuk jeda video sebentar, katong baca Alkitab secara bersama-sama. Materi di hari ini dengan peranan tokoh-tokoh gereja dalam pekabaran Injil. Dengan dua tujuan khusus. Yang pertama menyebutkan tokoh-tokoh pekabaran Injil di Maluku, dan yang kedua menyebutkan latar belakang tokoh-tokoh pekabaran Injil di Maluku. Adik-adik, pernahkah adik-adik mendengar nama Franciscus Xaverius? Kata yakin pasti adik-adik pasti sudah pernah dengar nama atau mendengar cerita tentang seorang yang bernama Franciscus Xaverius. Nah, adik-adik, Franciscus Xaverius adalah salah satu tokoh pekabar Injil di Maluku. Di samping Joseph Camp yang dijuluki sebagai Rasul Maluku, dan Simon Vaz yang dari Portugis, serta Swarts dari negeri Belanda. Franciscus Xaverius ini adik-adik lahir pada tahun 1506 dari keluarga bangsawan di Spanyol. Ia mempersiapkan diri menjadi seorang imam tanpa merasa panggilan khusus, tetapi sewaktu ia belajar ilmu teologi di Paris, ia bertemu Ignatius dari Loyola, pelopor kontra reformasi adik-adik. Setelah itu, Franciscus Xaverius menjadi salah satu anggota pertama Serikat Yesus pada tahun 1534 atau 1540 adik-adik. Kedatangannya ke Maluku hanya satu kebetulan saja. Hal ini bermula dari penunjukan ketua Serikat Yesus kepada Franciscus Xaverius untuk menggantikan seorang penginjil Serikat Yesus di Goa pada tahun 1542. Nah, adik-adik, dari situlah kemudian Franciscus Xaverius melakukan kerja misinya sampai ke Ambon. Cara Xaverius menginjil ini adik-adik adalah bahwa dia hanya memperhatikan orang yang Kristen saja, tetapi ia juga bergaul dengan orang-orang Islam. Franciscus Xaverius juga pernah ada di Ambon adik-adik. Ketika dia datang itu ada 7 kampung yang sudah jadi Kristen adik-adik. Di Ambon ia memakai cara bekerja yang hampir sama ketika dia berada di Ternate. Bersama dengan seorang anak laki-laki yang membawa salib di depannya, kemudian dia mengunjungi orang dari rumah ke rumah. Franciscus Xaverius berusaha menyebarkan Injil kepada orang-orang yang masih menganut agama nenek moyang adik-adik. Ia juga mengunjungi Pulau Serra, Saparua, dan Nusa Laut, di mana belum ada orang Kristen, tapi hasilnya tuh adik-adik sing seberapa atau sing banyak. Bahkan di Nusa Laut, Franciscus Xaverius itu dia hanya berhasil membaptis 1 orang sah. Sehingga ketika dia berangkat dari Nusa Laut itu adik-adik, ia buka dia sepatu lalu kibas abu atau debu. Nah adik-adik, Franciscus Xaverius ini tidak lama berada di Ambon dan juga di Maluku, karena dia merasa dia pun diri ini sebagai seorang perintis, sing mau tinggal atau menetap di satu tempat saja.
Walaupun demikian, ketika Franciscus Xaverius ini dia mau meninggalkan kota Ambon dan Ternate, begitu banyak orang yang bersedih dan menangisi kepergiannya. Adik-adik, selain tokoh-tokoh pekabar Injil yang berasal dari Portugis, dari Belanda, lalu kayak tadi ketong belajar itu Franciscus Xaverius, ada juga pekabar Injil yang berasal dari Maluku. Contoh, kayak di Teluti ada Bapak Habel Patotnem dan Bapak Paulus Patotnem. Di Kayu Ratu ada Bapak Panturi, di Buru ada Bapak Paulus Behuku, di Kei Besar ada Bapak Wilhelmus Renleu, di Lease ada Bapak Jetu Tuarima, ada Bapak Yansi Yahaya dan Bapak Esna Humuri. Di Ambon ada Bapak J. Parera, Bapak Jacob Sayarlawan, dan Bapak Apariyama. Kakak Tasya juga memberikan kesempatan untuk adik-adik untuk menyebutkan nama-nama pekabar Injil yang ada di katong pun jemaat sendiri adik-adik. Demikian katong punya materi di hari ini adik-adik. Kakak berharap bahwa adik-adik bisa mengerti dan memahami materi dan cerita di hari ini, firman Tuhan yang disampaikan, lalu adik-adik dapat melakukannya dalam adik-adik punya kehidupan. Oke adik-adik, sebelum katong berpisah, katong berdoa dulu adik-adik. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, lalu katong mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dari anak-anak subjenjang anak kecil 3 sudah boleh selesai dengan sekolah minggu di siang hari ini. Dalam ibadah ini Bapa di sorga, kami sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, bahkan materi yang disampaikan tentang peranan penting dalam memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati anak-anak asuhan yang masih kecil ini Bapa. Berilah mereka Roh Kudus, hikmat dan kebijaksanaan, agar supaya mereka dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Berkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan pergaulan mereka. Juga berkati kedua orang tua mereka, mama, papa, adik, kakak, orang bersaudara yang ada dalam seluruh kehidupan keluarga mereka. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami selaku para pengasuh dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Lalu inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil kami mohon berkat daripadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus tinggal menyertai dan memberkati kami semua, mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, sampai baku dapat lagi di hari Minggu yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.